Kebanyakan orang tidak menyukai kejutan, apalagi kejutan yang menyakitkan, kejutan yang mendukacitakan, kejutan yang tidak terduga terjadi tiba-tiba. Bukankah belakangan ini berita-berita duka cita terus bertaburan? Makin banyak korban, orang-orang yang kena penyakit, dan kematian tiba-tiba pun tak dapat disangkali lagi. Hari ini sehat, besok tiba-tiba sudah tidak ada. Dan ini tentu saja memilukan hati orang-orang yang ditinggalkan. Ada kepedihan yang dalam, ada duka cita yang begitu berat untuk ditanggung. Dan ada seperti harapan yang hampa, kosong tentang hari esok, tanpa orang yang kita kasihi itu bersama dengan kita. Namun kejutan yang memedihkan yang datang tiba-tiba tidak terduga dan bahkan bertubi-tubi itu sungguh memang berat untuk ditanggulangi. Kita hanya bisa merasa seperti mimpi, sesuatu yang mengangkat kita dari kenyataan hidup yang kita harapkan baik. Seolah-olah kita melayang dan tidak bisa memijak bumi lagi, limbung dan tidak tahu harus bagaimana menjalani kehidupan ini. Begitulah kira-kira yang dialami oleh orang-orang yang sedang berkabung hari-hari ini. Dan bukan saja berkabung karena duka cita kematian orang yang dikasihi, tetapi juga berkabung karena kegagalan hidup yang menimpa, kehancuran total, kebangkrutan usaha, masalah keuangan, hutang piutang yang tidak kunjung selesai. Dan makin banyak orang yang kelaparan hari ini karena kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan. Berapa banyak perusahaan yang gulung tikar. Dan ini tentu saja membuat telinga kita yang mendengarnya merasa sedih, pedih, tapi bingung harus berbuat apa. Namun bila kita dengan mata iman melihat kejutan demi kejutan yang terjadi, maka sesungguhnya itu adalah sebuah cara Tuhan untuk merajut kehidupan kita. Bukankah ketika seseorang merajut dengan jarum dan benang yang ada, harus ada dorongan yang dilakukan agar terjadi sebuah rangkaian benang yang menjadi kain yang indah, menjadi sulaman dan hasil yang sungguh indah dipandang mata. Segala yang terjadi tiba-tiba memang melelahkan, tetapi Tuhan selalu menjaga kehidupan setiap kita. Sehingga apapun yang terjadi tiba-tiba, tidak terduga dan bertubi-tubi, itu sesungguhnya dapat ditanggulangi bila kita bersandarkan kepada Tuhan, kekuatan, hikmat, dan kasih-Nya. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita lagi hari ini. Masih renungan-renungan penghiburan yang disampaikan agar menguatkan banyak orang hari ini. Kali ini dari Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan dari versi Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Sebab itu berpeganglah pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang, anakku. Jangan sekali-kali melepaskannya, maka hidupmu akan terpelihara, indah dan menyenangkan. Engkau akan berjalan dengan aman dan tidak akan tersandung. Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut, dan engkau tidur nyenyak sepanjang malam. Tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat. Tuhan akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap. Membaca kitab Amsal, setiap ayat demi ayat sesungguhnya bisa berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan rangkaian kata-kata bijak yang sesungguhnya melatih setiap orang percaya yang membacanya mendapatkan bijaksana yang dari Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 yang diberi judul Berkat Hikmat atau Khasiat Hikmat buat setiap orang percaya, ayat-ayat yang dituliskan sesungguhnya
mengisyaratkan dan menguatkan kita, mengingatkan untuk supaya kita berjalan dengan hikmat. Dan inilah sebenarnya rahasia untuk kita bisa mengalami penghiburan yang daripada Tuhan, yaitu hikmat. Bijaksana di dalam melihat, bijaksana di dalam mendengar, bijaksana juga di dalam berkata-kata. Inilah rahasia untuk mengalami penghiburan sejati dari Tuhan. Sehingga telinga kita bila sudah dikuasai oleh hikmat Tuhan, kita akan sangat mungkin mendengarkan kata-kata penghiburan yang lalu menjadi kekuatan buat kita. Kita akan menjadi sangat mungkin untuk dengan lebih tajam lagi mata ini melihat ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah keburukan yang terjadi. Melihat ada sukacita Tuhan yang tersedia melalui duka cita yang sedang melanda hidup kita. Melihat ada kemenangan setelah kekalahan yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan ada keberhasilan setelah kegagalan yang bertubi-tubi menimpa. Dan kitab Amsal pasal 3 ini begitu kaya sekali dengan kata-kata penghiburan walaupun tidak ada secara harafiah digunakan kata penghiburan. Kata-kata yang ada di dalam Amsal 3 yang tadi dibacakan, ini merupakan sebuah nasihat yang penuh dengan hikmat, agar setiap orang berpegang pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang. Jangan sekali-kali melepaskannya. Genggam terus dan dijanjikan orang yang berpegang pada hikmat Tuhan, hidupnya terpelihara, indah, dan menyenangkan. Perjalanan menjadi aman dan tidak akan tersandung. Dapat tidur dengan nyenyak tanpa merasa takut sepanjang malam, dan juga tidak takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai. Ini yang saya mau garis bawahi, bahwa orang yang bersandarkan hikmat Tuhan ketika kejutan datang, ketika hal tak terduga terjadi secara tiba-tiba dan bertubi-tubi menimpa, dengan mata hikmat Tuhan, dia bisa melihat bahwa itu adalah tanda Tuhan sedang tiba mendatangi kita. Hal yang terjadi tiba-tiba itu sesungguhnya merupakan sebuah isyarat bahwa Tuhan sedang tiba mendatangi, menghampiri kita untuk hadir bersama dengan kita. Dan kita mengalami Dia lebih lagi di dalam hal yang terduga yang terjadi tiba-tiba itu, yang memilukan dan menyedihkan hati kita. Dan tanda Tuhan tiba datang menghampiri kita dengan satu tujuan, agar kita terjaga. Kita terbangun dari tidur lama kita. Kita terbangun dari kenyamanan kita. Kita terbangun dari segala sesuatu yang kita pikir segala jalan kehidupan itu serba lurus dan mulus. Ternyata ada gejolak, ada ombak yang bisa melanda, ada angin ribut yang bisa merebut sukacita kita. Ada kepedihan di tengah-tengah kegembiraan yang kita idam-idamkan selalu ada dalam hidup kita. Kita seolah dibangunkan oleh Tuhan, terjaga oleh angin ribut yang melanda. Kita terbangun, dan itu semacam shock terapi. Terapi kejut yang membuat kita akhirnya lalu kemudian datang hanya mengingat dan mengikut Tuhan yang sedang merajut hidup kita. Dan dengan mata hikmat itu pula, penghiburan dari Tuhan itu, ketika Dia bangunkan kita, sehingga kita terjaga dari tidur kita. Dia mau kita sadar bahwa Dia menjaga hidup kita. Ini yang menyebabkan penghiburan itu makin teralami lagi dalam hidup kita. Dia memelihara hidup kita sekalipun kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, atau kita sedang mengalami sakit penyakit yang mengharuskan kita menjalani terapi yang begitu berat dan melelahkan. Pada saat itu Tuhan lagi ingatkan, aku menjagamu. Dan undangan Tuhan yang membuat kita terjaga lewat hal tak terduga yang terjadi tiba-tiba dan bertubi-tubi itu. Tujuannya adalah agar supaya bukan saja kita sadar Tuhan menjaga hidup kita, tapi Tuhan mau kita berjaga-jaga bersama dengan Dia. Mari kita nikmati penghiburannya. Mari kita alami dan selami penghiburan kasih-Nya lewat hikmat yang Tuhan karuniakan. Mintalah hikmat daripadanya dan selamat dihiburkannya. Amin.